Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta ujian P3K khusus kategori P2 P3 tahun ini. Berikut akan sampaikan tryout ke-6 untuk kompetensi teknis berbentuk SCT Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai sebaiknya Bapak Ibu persiapkan kertasnya untuk menuliskan jawaban. Untuk tryout ke-6 ini kita akan buat ada 15 soal ya, seperti biasa. Nomor 71 adalah kelanjutan dari tryout ke-5 sebelumnya. Seorang peserta didik tidak mau masuk kelas matematika karena dia merasa telah dihina oleh guru matematika. Mengetahui hal tersebut, sebagai rekan sejawat, maka hal yang perlu Anda lakukan adalah A. Membiarkan peristiwa tersebut berlangsung karena kesibukan, maka tidak memiliki waktu untuk melakukan tindakan apapun. B. Membiarkan peristiwa tersebut karena merasa tidak memiliki kewenangan dan tidak diminta guru yang bersangkutan untuk mendorong peserta didik tersebut masuk kelas. C. Memberitahu kepada peserta didik yang tidak mau masuk kelas bahwa yang dilakukan guru tersebut tidak untuk menghina dan karenanya jangan terlalu sensitif. D. Mengajak dialog dengan peserta didik yang tidak mau masuk kelas untuk tidak terlalu sensitif atau perasa karena belum tentu yang dilakukan guru untuk menghina dia. E. Menggali informasi dari guru dan peserta didik secara terpisah, kemudian dengan kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya agar keduanya dapat saling memahami. Ya, ini adalah materi pokok teori dasar komunikasi Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Baik, nomor 72. Seorang peserta didik perempuan di kelasnya memiliki nilai yang lebih jelek dibandingkan nilai peserta didik laki-laki. Alasan Anda sebagai guru dalam membantu peserta didik perempuan tersebut adalah A. Sudah menjadi kewajiban guru untuk mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki maupun perempuan. B. Penting bagi guru untuk dapat membantu mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki dan perempuan. C. Peserta didik perempuan lebih patuh sehingga lebih mudah untuk dibantu belajar. D. Kebutuhan berprestasi peserta didik perempuan lebih tinggi daripada peserta didik laki-laki. E. Seharusnya peserta didik perempuan lebih rajin belajar dan patuh sehingga nilainya lebih bagus. Ya, ini adalah materi pokok mengembangkan motivasi siswa Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 73. Saat Anda menjadi seorang panitia penerima beasiswa, salah seorang guru sejawat menitipkan putranya agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Menanggapi hal tersebut, yang Anda lakukan adalah A. Menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungan yang sudah terjalin baik sebagai rekan sejawat. B. Menerima permintaan tersebut karena khawatir kalau nantinya hubungan dengan rekan sejawat menjadi buruk. C. Menerima permintaan tersebut asalkan kumpulan skor yang dimiliki putra guru sejawat tidak terlalu terpaut jauh dengan pesaing lainnya. D. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos. Dan E. Menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam menerima beasiswa. Ini adalah materi pokok kode etik guru Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 74. Saat mengajar terjadi cekcok antara peserta didik yang kaya dengan peserta didik yang miskin dengan membawa-bawa isu perbedaan latar belakang, status sosial dan ekonomi, sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat. Upaya yang dilakukan guru untuk melerainya adalah A. Meminta keduanya untuk ke petugas tata tertib di sekolah. B. Meminta berhenti dan menjauhkan tempat duduknya agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali. C. Memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat menghentikan percekcokannya akan disuruh keluar kelas.
D. Meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali dan mendialogkan percekcokan tersebut setelah pelajaran berlangsung. E. Memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percekcokannya, maka nilainya akan jelek di akhir semester. Ini adalah materi pokok behavior modification dan habit formation atau agen perubahan ya Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 75, kepala sekolah memberikan himbauan agar setiap guru datang lebih awal 15 menit dari jam yang seharusnya dan meninggalkan sekolah 1 jam lebih lama dari yang seharusnya selama 2 minggu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sebagian guru menentang himbauan kepala sekolah, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengikuti rekan sejawat yang melakukan protes. B. Mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. C. Mematuhi himbauan tersebut bila waktu saya memungkinkan. D. Mengikuti suara terbanyak dari rekan sejawat. E. Mengadakan pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kemajuan bersama. Ya, ini adalah materi pokok behavior modification dan habit formation ya. 76. Anda adalah koordinator mata pelajaran dan mengetahui bahwa salah satu guru tidak berusaha atau termotivasi untuk berkontribusi terhadap pengembangan dan perencanaan kurikulum pembelajaran. Hal yang Anda lakukan adalah A. Mengacukan tindakan guru tersebut karena sesama kolega seharusnya sudah sama-sama menyadari tugas dan tanggung jawabnya. B. Mengerjakan tugas yang menjadi bagian guru tersebut supaya perencanaan pembelajaran terselesaikan. C. Mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut agar dapat berkontribusi dalam menyusun perencanaan pembelajaran. D. Mengingatkan guru tersebut bahwa kontribusinya dalam menyusun perencanaan pembelajaran sangat penting. Serta E. Mengacuhkan tindakan guru tersebut karena melihat pimpinan saja membiarkannya. Ini adalah materi pokok kode etik guru Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 77, seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai jelek pada mata pelajaran yang Anda bawakan tiba-tiba dalam 2 kali hasil ulangan memiliki nilai di atas rata-rata kelasnya. Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah A. Kenaikan prestasinya yang tidak lazim patut untuk dicurigai. Jangan-jangan dia menyontek pekerjaan orang lain. B. Wajar peserta didik memiliki prestasi yang terkadang naik atau turun. Oleh karenanya, pemberian nilai yang bagus sudah merupakan bentuk reward atau apresiasi. C. Peserta didik tersebut mulai bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu, siswa tersebut perlu selalu diberikan penguatan atau reward agar prestasi belajarnya naik terus. D. Tidak perlu mencermati secara detail atau mengambil tindakan khusus menghadapi perubahan prestasi belajar peserta didik, karena naik dan turunnya prestasi belajar merupakan hal yang biasa. E. Mendampingi dan memelihara motivasi dan prestasi belajar peserta didik tersebut, karena setiap siswa memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Ini adalah materi pokok pemanfaatan asesmen untuk perbaikan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 78, pada saat ujian berlangsung, guru menemukan pada lembar jawaban ujian salah satu siswa diberi tulisan yang mencerminkan doa sesuai agamanya yang berbeda dengan keyakinan Anda. Tanggapan Anda sebagai guru adalah, ini mirip seperti soal sosial kultural ya. A. Menyampaikan secara langsung di depan kelas bahwa berdoa dengan Tuhan tidak perlu dituliskan pada lembar jawaban, cukup melalui hati atau lisan. B. Menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena merupakan haknya sebagai umat beragama seraya mengamininya. C. Menganggap bahwa siswa tersebut tidak ikhlas berdoanya karena sampai ditulis di kertas. D. Membiarkan siswa tersebut meski tidak terlalu nyaman dengan tulisannya karena kalau menegur beresiko dianggap tidak toleran. E. Menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena siswa maupun guru lain juga melakukan hal yang sama. Ini adalah materi pokok diversity Bapak Ibu sekalian atau keberagaman. Silakan dipilih jawabannya.
Oke, kita lanjutkan 79. Saat menjadi petugas tata tertib, Anda mendapati seorang peserta didik yang lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Reaksi Anda adalah A. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan melimpahkan peserta didik tersebut agar dibina guru pembimbing atau wali kelas. B. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku sambil mengeluhkan perilaku peserta didik tersebut kepada guru pembimbing dan wali kelas karena memiliki tanggung jawab membina peserta didik tersebut. C. Selain memberikan poin pelanggaran, guru menegur dan menasihati peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah lagi. D. Setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancarai peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah supaya guru pembimbing memiliki data awal dalam memberi pembinaan atau bimbingan. Serta E. Menyampaikan kejadian peserta didik meninggalkan sekolah kepada wali kelas, diikuti berbagi peran dalam mengawasi peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah saat jam pembelajaran. Ya, ini adalah materi pokok kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, nomor 80. Mengetahui Anda sebagai kepala sekolah dan guru, seorang tetangga Anda bermaksud untuk menitipkan putranya agar dapat masuk dan diterima sebagai peserta didik di sekolah Anda. Hal yang Anda lakukan adalah A. Menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungan sehari-hari sebagai tetangga yang baik. B. Menerima permintaan tersebut karena khawatir nantinya hubungan dengan tetangga menjadi buruk. C. Menerima permintaan tersebut asalkan nilai yang dimiliki putra tetangga tidak terlalu terpaut jauh dengan pesaing lainnya. D. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak manajemen harus objektif dalam menerima peserta didik. E. Menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam mengakses pendidikan. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian jawabannya. Kalau kita perhatikan ini adalah kode etik guru ya. Nomor 81 Bapak Ibu sekalian, salah satu teman yang berprofesi sebagai guru selalu memberikan penugasan mandiri pada peserta didik. Guru tersebut juga jarang masuk kelas. Banyak peserta didik mengeluhkan hal tersebut. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah A. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar guru tersebut bersedia untuk mengajar secara rutin. B. Memilih diam melihat hal tersebut karena merasa segan bila mau mengingatkannya. C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau mengajar masuk kelas secara rutin. D. Memberikan teguran dengan cara menyindir pada guru tersebut. E. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan agar lebih rutin masuk kelas untuk mengajar peserta didik. Ya, ini juga materi pokok kode etik guru Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 82. Sekolah tempat Anda bekerja terletak di daerah terpencil yang memiliki jumlah ruang kelas yang terbatas. Di daerah tersebut, peserta didik yang sekolah jumlahnya sangat banyak sehingga kekurangan guru. Hal ini membuat beberapa mata pelajaran harus diampu satu guru. Apa yang akan Anda lakukan saat menghadapi hal tersebut? A. Saya akan mengajukan usul kepada kepala sekolah agar ditambah guru baru. B. Saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat agar bersedia untuk mengajar melebihi jam kerja. C. Saya akan mencari alasan untuk menghindar dari tambahan jam mengajar. D. Saya akan bersedia untuk mengajar melebihi jam kerja dan menggunakan segala kemampuan secara maksimal agar peserta didik tetap mendapatkan pengajaran yang baik. Serta E. Saya akan meminta orang-orang sekitar menjadi guru sukarelawan. Ya, ini adalah materi pokok facilitating learning Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 83. Ibu guru Tina mengajukan serangkaian pertanyaan kepada siswa yang dirancang secara khusus untuk membantu mereka menggunakan pengetahuan sebelumnya sehingga mereka siap menerima materi yang akan diajarkan.
apa yang dilakukan oleh Butina tersebut dimaksudkan untuk memicu titik-titik. A. Strategi kognitif, B. Retensi, C. Pengalaman, D. Minat, E. Motivasi. Ini materi pokok desain pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Baik, kita lanjutkan nomor 84. Beberapa peserta didik di suatu SMP sering terlibat perkelahian. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut. Pelaksanaan pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah A. Memberikan hukuman pada peserta didik tersebut agar tidak mengulangi perkelahian. B. Mencari alasan agar tidak diberi tugas memberi pembinaan. C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus dilakukan di luar jam kerja. D. Meminta bantuan guru lain untuk melakukan pembinaan agar tugas saya menjadi lebih ringan. Serta E. Meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak berkelahi. Ini adalah materi pokok tahapan perkembangan peserta didik Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor terakhir untuk tryout ke-6 ini Bapak Ibu sekalian. Sebagai pendidik yang akan diangkat menjadi ASN, manakah pernyataan berikut yang menurut pandangan Anda paling tepat? A. Metode-metode pembelajaran berbasis teacher centris tidak cocok menggunakan teknologi. B. Pengetahuan cara mengintegrasikan teknologi pedagogi dan materi lebih penting dari kecanggihan teknologi itu sendiri. C. Penerapan suatu metode pembelajaran dengan sangat baik lebih baik daripada menggunakan banyak metode. D. Semakin canggih teknologi, semakin dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Serta E. Pengetahuan teknologi jauh lebih penting dari pengetahuan mengenai pedagogik. Iya, ini adalah materi pokok konsep yang berkaitan dengan disiplin ilmu Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nah, setelah kita melewati 15 soal di tryout ke-6 ini, maka kita coba hitung masing-masing skor Bapak Ibu sekalian ya. Untuk 71 maksimum itu di option D, 72 adalah A, 73 adalah D, 74 adalah D, 75 adalah E, 76 adalah C, 77 C, 78 adalah A, 79 juga A, 80 D, 81 E, 82 adalah D, 83 B, 84 adalah C, 85 adalah B. Inilah jawaban atas tryout kita yang ke-6 ini Bapak Ibu sekalian. Silakan dihitung skor masing-masing. Nah, barangkali untuk tryout ke-6 sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan nanti di tryout ke-7 ya, 2 hari ke depan untuk menyelingi kegiatan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.